Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kuliah kimia fisika yang berjudul zat murni atau pure substance. Bahan ini saya dapatkan dari UPN, yaitu pada prodi teknologi perminyakan. Saya pikir ini masih mata kuliah dasar sehingga masih banyak persamaannya dengan mata kuliah kita. Nah, yang pertama kita harus mampu untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan zat murni. Kemudian apa saja komposisi yang ada pada zat murni atau bagaimana komposisinya ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana kita memahami adanya perubahan fase karena pengaruh tekanan, suhu, ataupun penambahan volume. Kemudian kita juga nanti akan mengenal diagram fase, yaitu diagram PT dan PV, dan juga steam table atau tabel uap. Oke, kita menginjak pada pembahasan yang pertama. Kita harus mengetahui atau mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan zat murni, ya. Zat murni adalah zat yang selalu mempunyai komposisi kimia yang sama pada semua tingkat keadaan, tetapi dapat mempunyai beberapa fase yang berbeda. Nah, kata kuncinya di sini adalah komposisi kimia yang sama, ya, tetapi dapat mempunyai beberapa fase yang berbeda. Oke. Jadi zat murni itu dia bisa berbentuk dalam fase yang berbeda namun harus mempunyai komposisi kimia yang sama. Nah, apa itu fase? Fase yaitu sejumlah zat yang mempunyai komposisi kimia dan struktur fisiknya homogen. Jadi biasanya secara umum kita mengenal 3 fase, ya. Bisa fase liquid, cair dan liquid itu cair, solid itu padat, dan gas. Kemudian apa itu homogen? Homogen yaitu sistem yang mempunyai satu fase, ya. Kalau dia dinyatakan cair, maka yang dinamakan homogen berarti satu fase dia semua harus dalam bentuk yang cair. Lawannya yaitu heterogen. Heterogen yaitu sistem yang berisi lebih dari satu fase. Kemudian zat murni dapat berupa campuran asalkan komposisinya dalam kondisi yang homogen. Tadi kan kata kuncinya kan komposisi kimianya sama, namun fasenya boleh beda, begitu kan? Nah, zat murni dapat berupa campuran asalkan komposisinya dalam kondisi yang homogen. Sebagai contoh yaitu di sini adalah N2, ya. N2 ini kan berbentuk gas dan juga udara. Nah, udara ini kan dia mempunyai komposisi yang beraneka ragam. Ada oksigen, ada nitrogen, helium, termasuk juga di dalamnya adalah air, gitu ya, atau uap air lebih tepatnya. Nah, dalam hal ini nitrogen dan udara itu merupakan fase yang sama atau dalam fase yang sama, walaupun mereka komposisinya masih sama, ya, komposisinya juga sama, tapi fasenya bisa jadi berbeda. Dalam hal ini udara dan N2 fasenya sama, komposisinya juga sama, ya. Jadi N2 merupakan salah satu bagian dari udara. Maka N2 dan udara, atau kita bisa sebut dengan udara, yaitu zat murni, begitu. Namun apabila kita menyebut campuran minyak dan air, dia bukan merupakan zat murni. Karena apa? Karena minyak tidak larut dalam air. Ya, minyak tidak larut dalam air. Walaupun keduanya merupakan sama-sama dalam fase yang liquid, namun komposisinya berbeda. Nah, zat murni itu kan komposisinya harus sama.
Kenapa kok berbeda? Karena ya dia mempunyai massa jenis yang berbeda gitu ya. Sehingga minyak dan air selamanya itu tidak akan dapat bercampur begitu. Kecuali ada emulsifier atau pemecah lemak begitu ya. Karena dia membentuk dua fase, masing-masing komposisinya berbeda. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau campuran air dan es itu termasuk zat murni atau bukan? Ya, dia termasuk zat murni karena dia mempunyai komposisi kimia yang sama. Air terdiri dari H2O, es juga H2O, namun dengan perlakuan suhu yang berbeda. Dia merupakan zat murni. Kemudian cairan air dan uap air. Ya, dia merupakan zat murni. Karena dia sama-sama mengandung air begitu. Lalu udara cair dan udara. Nah, udara cair dan udara itu bukan merupakan zat murni karena dia mempunyai komposisi yang berbeda begitu ya. Udara itu H2O dan udara itu dia merupakan campuran dari uap air dan cairan yaitu H2O dan uap. Tapi kalau H2O sendiri dia merupakan uap dan cair. Nah, sehingga kalau H2O itu zat murni, kalau udara itu bukan zat murni. Kemudian bagaimana dengan komposisinya? Komposisi di sini kita akan mengenal atau bisa memahaminya dalam bentuk fraksi ya, fraksi mol ya. Atau nanti bisa dikaitkan dengan berat molekul. Fraksi massa yang pertama itu disimbolkan dengan V ya. VI sama dengan MI per sigma MI, di mana MI adalah jumlah massa komponen I dan M besar saja itu merupakan jumlah massa total. Kemudian fraksi mol itu disimbolkan dengan XI. XI rumusnya NI per N ya. NI yaitu jumlah mol komponen I dan N adalah jumlah mol total. Sebagai contoh, udara adalah campuran dari kira-kira 3,76 mol nitrogen untuk setiap mol oksigen. Jadi dalam 1 mol oksigen itu mengandung 3,76 mol nitrogen. Tentukan fraksi mol masing-masing komponen dan berat molekul udaranya. Lalu kita mengetahui bahwa berat molekul N2 yaitu 28,02 gram per gram mol dan berat molekul O2 yaitu 32 gram per gram mol. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan atau menuliskan data yang diketahui. Jika dianggap NO2 sama dengan 1 mol, ya tadi kan 3,76 mol nitrogen untuk setiap mol oksigen. Berarti apabila NO2-nya sama dengan 1 mol, N di sini merupakan ini ya, jumlah mol komponen. Bukan nitrogen ya. Jadi N besar di sini itu jumlah mol komponen. Sama dengan 1 mol, maka N atau jumlah komponen N2-nya atau nitrogen yaitu 3,76 mol. Nah, berarti kalau dalam satu udara itu campuran dari nitrogen dan oksigen, maka molnya atau fraksi molnya juga kita tambahkan. Nah, berarti N sama dengan NO2 plus N2. Itu 1 mol plus 3,76 mol. Sehingga jawaban untuk jumlah mol total dalam udara yaitu 4,76 mol. Nah, ini jumlah total ya, jumlah total untuk udara campuran tadi. Lalu kita diminta untuk mencari juga fraksi molnya. Fraksi molnya ini ya, Ni per N. Maka kalau kita tadi mengibaratkan O2-nya itu 1 mol, berarti fraksinya 1 per 4,76. Berarti 0,21. Ya. 0,21. Kemudian fraksi mol N2-nya yaitu 3,76 ya. 3,76 per 4,76 yaitu 0,79.
Nah, ini untuk fraksi mol ya. Oke, kemudian berat molekul udara. Ya, ini dan BmO2 sama dengan 32 ya. Kita diminta untuk mencari Bm udaranya. Nah, karena kita sudah mengetahui ada diketahui berat molekul dari masing-masing komponen, maka kita kalikan berat molekul dikali dengan fraksi molnya. Sebenarnya fraksi mol itu apa sih? Fraksi mol itu yaitu jumlah molekul yang ada pada komponen tersebut. Ya, jadi dalam satu campuran itu kan tadi ada O2 sama N2. Nah, fraksinya O2 itu 0,21 bagian. Ya, 0,21 bagian dan N2-nya 0,79, sehingga kalau dalam satu campuran itu hanya terdiri dari dua komponen, maka keduanya ini harus dijumlahkan harus sama dengan 1. 0,21 ditambah 0,79 sama dengan 1. Nanti kalau komponennya ada 3 ya berarti A plus B plus C sama dengan 1 ya. Tapi kalau ini hanya 2 maka A plus B sama dengan 1 ya, jadi harus sama begitu. Nah, sehingga fraksi mol ini kan dia menyatakan berapa bagian begitu ya, atau kita bisa katakan 21% dan 79% begitu. Sehingga berat molekul udara keseluruhannya fraksi mol dikalikan dengan berat molekul dari O2 ya, fraksi mol O2 dikalikan dengan berat molekul O2 ditambah fraksi mol dari N2 dikalikan berat molekul dari N2, maka ketemulah 28,86 gram per gram mol. Selanjutnya kita akan mengenal proses perubahan fase. Nah, tadi di awal sudah ada sedikit pengantar ya, bahwa fase itu merupakan kondisi yang mempunyai komposisi yang sama begitu ya. Nah, tadi di atas ya, sejumlah zat yang mempunyai komposisi kimia dan struktur fisiknya homogen. Ya, jadi satu zat yang dia punya komposisi kimia dan strukturnya itu homogen. Sehingga kalau strukturnya homogen, kita dapat mengklasifikasikan minimal menjadi 3. Cair, padat, dan gas. Kalau di sini ada fase minyak, karena minyak itu mempunyai massa jenis yang tertentu ya, 0,8, sekitar 0,8 bla 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 begitu ya. Nah, biasanya zat murni dapat berbentuk 2 fase dalam kesetimbangan. Misalnya air dan uap air dalam boiler atau kondenser. Jadi kalau teman-teman pernah praktik, atau kita ini aja deh, dalam satu kettle gitu ya, boiler itu kan sama dengan kettle atau ceret itulah kalau bahasa gampangannya ya, boil, jadi pemanas gitu ya, pendidih. Maka dalam satu kettle itu kan kalau kita memanaskan air, di dalam ceret itu kan masih ada fase airnya dan fase uap ya, fase uap dan fase cairnya. Jadi biasanya dalam satu sistem itu bisa jadi ada dua fase yang terjadi begitu. Contoh perubahan fase yaitu air dalam ruang piston silinder. Ya, ruang piston itu seperti teman-teman tahu ya, kalau di otomotif atau di gampangnya ya seperti di motor begitu ya. Di motor kan dia ada untuk penyembur oli ya. Ya, nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Nah, ini dibagi menjadi 5 state atau 5 tahapan begitu ya. State 1, 2, 3, 4, 5. Keterangannya ada di bawahnya. State 1 itu kondisinya tekanan 1 atm dan suhu yang ada pada sistem. Ini kan piston ya. Piston kan biasanya ada ininya ya, ada semacam
pendorong ke bawahnya begitu ya, ada handle untuk menekan ya, ada handle untuk menekan. Nah, seperti itulah. Jadi ini ada luas penampangnya juga. Sehingga kita baca step 1, ruang piston dan silinder berisi air pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Air dalam fase cair disebut cairan subcoolant atau subdingin atau cairan terkompresi. Ya, cairan yang ditekan, mendapatkan tekanan. Kemudian fase 2, panas diberikan kepada air sampai suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Ya, yang ini ya. Ini kan dia dinaikkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Terjadi kenaikan volume spesifik sehingga pistonnya mulai naik. Di step 3, suhu terus dinaikkan dan tekanan tetap dipertahankan, dan kemudian dari 40 derajat Celcius berhenti sampai 100 derajat Celcius. Fasenya tetap cair, namun jika sejumlah panas ditambahkan lagi, maka cairan tersebut akan berubah fase menjadi uap, ya, atau kondisi cair jenuh. Oke. Kondisi cair jenuh itu kondisi di mana cairan itu dididihkan pada titik didihnya dalam tekanan yang tertentu, ya, sehingga dia kondisinya masih cair, tapi sudah mendekati perubahan fasenya begitu. Nah, kemudian ini perubahan fasenya itu dalam arti fase yang panasnya tinggi ya, atau nanti kalau lebih tinggi lagi namanya superheat. Jadi kalau jenuh itu ya dia titik didih, intinya titik didih, bukan titik beku gitu, titik didih ya. Lalu di step 4 itu akhir dari penguapan, di mana pengurangan panas sekecil apapun menyebabkan pengembunan. Tingkat keadaan uap dalam kondisi siap mengembun atau kondisi uap jenuh. Jadi kondisi uap jenuh itu juga sama. Jadi posisinya sudah dalam fase uap, vapor kalau bahasa Inggrisnya, vapor atau uap, kemudian dididihkan, ya, dinaikkan suhunya sampai dengan titik didihnya, namun tekanannya tertentu. Kalau dalam hal ini tekanannya 1 atm, sehingga kondisi uap jenuh. Kondisi di antara fase atau step 3 dan step 4 adalah campuran fase cair dan uap jenuh. Sebab fase cair dan uap jenuh berada dalam kesetimbangan. Ya, jadi dia sama-sama mempertahankan bentuk fasenya. Jadi yang cair masih cair dan yang uap itu karena uapnya jenuh gitu. Jadi dia karena tekanannya tetap sehingga dia tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan perubahan fase. Kemudian di step yang terakhir, jika perubahan fase sudah berakhir, panas yang diberikan digunakan untuk menaikkan suhu. Misalnya sampai 300 derajat Celcius. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan superheat vapor. Jadi sudah kita diamkan begitu ya. Tidak ada pemuaian lagi, maka panas yang digunakan itu untuk menaikkan suhunya. Nah, kemudian dalam kimia dan fisika, dan nanti terlebih di semester 3 teman-teman akan mendapatkan kuliah satuan operasi, kita akan mengenal banyak diagram. Maka kemampuan untuk memahami diagram itu juga cukup penting begitu ya. Nah, ini salah satu diagram yang dinamakan diagram TV. Diagram TV itu merupakan kepanjangan dari V ini adalah V-nya ini kan volume, T-nya suhu atau temperatur. Ya. Terus kita coba baca ya. Volume di sumbu X berarti semakin ke kanan semakin besar. Ya, semakin ke kanan semakin besar. Ya.
Kalau suhu berarti semakin naik semakin tinggi suhunya. Oke. Nah, itu yang perlu kita pahami di awal. Kemudian di titik 1 ya. Di titik 1, 2 dan 3 karena suhu pada titik 1 ke titik 2 dan titik 3 itu kan semakin naik ya. Dari awalnya 20 sampai berapa, ini mungkin 40, 30 sampai 40, kemudian sampai 100. Dia suhunya dinaikkan sampai dengan 100. Semakin suhunya naik maka diiringi dengan penambahan volume. Nah, karena ada pemuaian di situ, ada penambahan fase di situ ya, ada penambahan kalau kita memanaskan cairan begitu ya, itu kan dia volumenya itu kan akan semakin mengembang, semakin bertambah. Nah, sampai dengan di titik 3, di titik 3 ini dia sudah mengalami tadi namanya titik uap jenuh ya. Titik cair jenuh ya, titik cair jenuh. Titik cair jenuh kan tadi dia di mana si cairan itu dipanaskan di titik didihnya, namun dalam keadaan tekanan yang tertentu. Nah, jadi di sini dia masih berbentuk liquid. Oh ya, saya tadi belum memberikan ini ya artinya ya. Saturated liquid itu artinya cairan jenuh ya. Cairan jenuh. Atau cair jenuh gitu ya, cairan jenuh. Saturated itu jenuh lah artinya. Kalau ini saturated vapor berarti uap jenuh. Nah, ini superheated berarti diberikan panas yang sangat tinggi begitu ya suhunya. Nah, lalu pada saat posisi titik 3 sampai dengan titik 4, apabila dia dipertahankan suhunya, ini kan dia merupakan titik didih cairan ya. Titik didih dalam hal ini air kan, pemanasan air. Maka kalau dia dipanaskan terus kan dalam kondisi yang konstan, maka panas yang ada di dalam cairan tersebut dia akan memuai, mengakibatkan liquid itu menambah volume ya. Volumenya bertambah sampai dengan titik 4. Nah, di titik 4 ini dia posisinya masih 100 derajat Celcius ya. Masih 100 derajat Celcius. Nah, kemudian dari titik 4 ini kemudian dinaikkan terus suhunya sampai tinggi sampai ke 300 derajat Celcius di titik 5. Sehingga apabila sudah melebihi titik didihnya, maka itu kita sebut dengan superheated vapor atau uap yang sangat panas ya. Ini uap panas. Nah, uap panas ini biasanya banyak digunakan untuk kepentingan industri, untuk penggerak ya. Biasanya untuk penggerak, untuk menambah untuk proses evaporasi dan segala macam. Nah, seperti itu untuk diagram PV. Lalu kita juga mengenal ada diagram PT. Diagram yang merupakan pertemuan antara tekanan dan suhu. Kali ini suhunya ada di sumbu X dan tekanannya ada di sumbu Y. Ini suhu, ini suhu, ini tekanan. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini nanti diagram ini biasa kita sebut dengan water vapor diagram ya. Jadi air dan uap, diagram air uap begitulah ya. Water vapor diagram nanti ini juga akan muncul nanti di top 1. Nah, diagram ini tuh mempermudah kita dalam memahami bagaimana perubahan fase dalam zat begitu ya, dalam komponen zat. Misalkan di sini coba di sini kan ada 3 garis ya, ada 3 garis. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga.
garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Nah, garis pertama ini daerah yang ada di bawah di atas garis pertama, jadi daerah sini, ya, sampai dengan titik ini, sampai dengan titik yang garis yang titik-titik ini ya. Ini dia fasenya, zat tersebut fasenya solid atau padat. Nah, kemudian kalau ditambah suhunya sedikit ya, maka dia ada sedikit perubahan fase ya, substance that expand on freezing. Jadi kalau kita tambahkan suhunya dan kita tambahkan tekanannya, dia bisa bertambah atau berubah fasenya begitu ya, fasenya menjadi semi beku gitu atau ke arah beku. Nah, kemudian ini anggaplah ini adalah garis solid gitu ya. Ini garis titik-titik ini kita anggap sebagai garis perpindahan yang samar begitu. Nah, kemudian di area selanjutnya, ini saya sebut area A itu area solid, area B itu area liquid, dan area C itu yang di sini, yang di bawah sini. Ini area C. Nah, area B ini adalah area liquid, di mana ketika suhu di antara triple point sampai dengan suhu tertentu gitu ya, sampai dengan suhu kritis begitu, dan dengan tekanan tertentu, dia ini zat itu berbentuk liquid atau cairan. Nah, kalau dia suhunya diturunkan ya, liquid ini kan di sini. Liquid ini kan di sini. Ya. Di sini. Kalau suhunya diturunkan ya, nanti dari titik ini misalkan ke sini, itu kan berarti suhunya turun toh. Dari sini ke sini itu kan turun. Maka dia substance that contract on freezing. Ya, atau bisa jadi dari sini ke sini. Itu kan juga suhunya turun. Maka dia mengalami pembekuan. Ya, kalau dari sini ditarik ke kiri, itu kan suhunya turun, ditarik ke kanan suhunya naik begitu kan. Maka kalau liquid ini ditarik ke kiri sampai dengan batas suhu tekanan dan suhu yang ada pada solid, maka dia akan menjadi beku. Lalu selanjutnya di area C itu adalah area vapor atau uap atau gas ya. Biasanya kita pakai istilah uap sih ya, karena uap itu mengandung pengertian bahwa di dalam udara itu masih ada kandungan airnya. Oke, nah area di bawah garis yang membatasi vapor dari sini ke sini, jadi semua di bawah ini, semua di bawah garis ini, itu semua zat itu berbentuk uap gitu ya. Kalau kita naikkan suhunya dan kita naikkan tekanannya, maka dia juga berbentuk uap. Kita turunkan suhunya dan kita turunkan tekanannya juga berbentuk uap. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada namanya triple point ya. Triple point ini teman-teman bisa baca di sini. Ini merupakan pertemuan 3 garis di mana satu zat itu dia mengalami kondisi yang setimbang ya, kondisi yang setimbang. Jadi tidak condong pada salah satu bentuk atau fase. Lalu ujung garis uap adalah titik kritis sebab tidak ada perbedaan antara fase cair dan fase uap di atas titik kritis. Ya, maka dia samar gitu. Zat yang berkerut atau mengembang saat membeku dibedakan pada garis lelehnya atau titik leleh gitu. Nah, ini dia tadi ya. Ini yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah, tadi ada yang satu yang belum saya jelasin, ini ada sublimasi.
Sublimasi itu di mana dari padat jadi gas ya. Kalau dari padat ini titiknya di sini, kemudian kita tambahkan suhunya, misal dari sini ke sini, dari sini misalkan dari sini titik A, kita naikkan suhunya ke sini, ya, tepat di garis ini, tepat di titik B, ini tepat di garis ini, maka dia terjadi sublimasi, ya. Jadi dari padat ke gas. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih zat itu mempertahankan dirinya, mempertahankan fase dirinya begitu. Yaitu dengan cara mencari kesetimbangan padat cair. Rumusnya ini secara umum dt per dp sama dengan T dikali delta V per delta H pangkat F, kemudian sama dengan T dikali V itu volume, L itu liquid, S itu solid ya. Jadi volume liquid dikurangi volume solid dibagi panas laten atau H, panas dari liquid dikurangi panas dari solid, ya. Ini ada keterangannya. Untuk sebagian besar zat murni, dt per dp itu kecil dan positif, namun untuk transisi es air dari es air pada 0 derajat Celcius, dt per dp-nya atau kesetimbangannya sama dengan minus 0,007 Kelvin per atm. Nah, keanehan ini karena fase padat kurang rapat daripada fase cairnya, sehingga terjadi transisi ya, transisi dari es kemudian mencair gitu. Setelah itu, oke, kita masuk ke contoh soal ya. Hitung perbedaan suhu terhadap tekanan sistem kesetimbangan es air pada suhu 273 Kelvin. Ya. Yang kita ketahui rho S sama dengan 0,917, rho air sama dengan 1, walaupun juga nggak 1 juga sih. Dia ya 0,99 seterusnya ya. Dan delta H-nya sama dengan 79,6 kalori per gram. Kita tinggal masukkan aja ke rumus yang ini ya, rumus yang pertama ini. dt per dp sama dengan T dikali delta V dibagi delta H sama dengan T-nya kita masukkan ya. T-nya kita masukkan yaitu 273. Oke. Lalu sama dengan V dari air dengan V liquid dikurangi V solid. Berarti kan volume air dikurangi volume es, ya, di mana V itu adalah sama dengan 1 per rho, ya, 1 per rho, sehingga yang air berarti kan 1 per 1 dikurangi V solidnya yaitu 1 per rho-nya S 0,917 dibagi dengan delta H. Ini kan delta H ya, HL per HS itu kan perbedaan panas latennya. Maka delta H sama dengan 79,6 kita masukkan. Ketemulah 0,311 Kelvin cm kubik per kalori, atau cm kubik per kalori kita konversi menjadi ATM. Nanti bisa dibuka lagi sih bukunya, konversi dari kalori ke cm kubik per kalori itu menjadi ATM berapa gitu ya. Ketemunya kalau dikonversi menjadi seperti ini. Oke, itu contoh soal sedikit ya. Kalau yang ini kesetimbangan uap dan cair. Kalau yang tadi kan kesetimbangan air dan padat ya, cair dan padat. Kalau ini cair dan uap. Rumusnya mirip ya, delta H per delta H per T dikali delta V sama dengan H
V min HL per T dikali V per HL. Yang membedakan adalah kalau yang uap cair ini dibalik ya. Jadi delta H-nya yang di atas, delta H-nya sebagai pembilang dan delta V-nya sebagai penyebut. Nah, kemudian kalau kita mengenal dalam kondisi gas ideal, PV sama dengan nRT. Ini saya coba menjelaskan kenapa kok delta V sama dengan RT per P ya. Kita kan mengingat ya, PV sama dengan nRT, ya kan? PV sama dengan nRT. Maka kalau delta V maka N itu kan dia jumlah dari komponen zatnya, maka tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, sama dengan RT per P ya. P kan tekanan. Maka jika dianggap gas dalam keadaan yang ideal, dP per dt yaitu P dikali delta H per RT kuadrat. Ya, ini tinggal dimasukin aja. Delta V-nya diganti RT per P ya. Delta V-nya tuh diganti dengan RT per P. Maka ketemunya P dikali delta H per RT kuadrat. Sehingga dP per P per dt per T kuadrat sama dengan delta H per R. Sehingga nanti ketemunya ln P sama dengan C min delta H per RT. Ya, kita tidak perlu pusing-pusing untuk ya kalau tahu pun bonus ya, bisa lebih paham. Tapi saya menjelaskan seperti ini biar teman-teman aja tahu bagaimana mendapatkan rumus itu ya. Jadi akan lebih baik kan, akan lebih kok bisa begini gitu. Nah, kita tinggal gunakan aja rumus yang sudah jadi, tapi kalau akan dirunut lagi akan lebih baik. Jadi teman-teman bisa mengerjakan apabila ada satu hal yang tidak diketahui, kemudian kita dapat runut ke belakang. Oke. Nah, sehingga kita mengenal ada dari rumus tersebut ya, kemudian diinterpolasi, ketemu persamaan Antoine yang merupakan salah satu pendekatan empiris persamaan tekanan uap jenuh. Di mana rumusnya ada satu atau ini ya, rumus 1 dan 2. Oke. 1 dan 2. Nanti di ABC itu merupakan konstanta Antoine di belakang, ini di bawah ada ya. ABC adalah konstanta Antoine yang nantinya pasti diketahui ya. Kita masuk ke soal aja. Kita masuk ke soal. Ya. Tekanan uap jenuh atau PJ ya. Tekanan uap jenuh pada atau PJ dan konstanta kesetimbangan suatu komponen kimia dapat ditentukan dari persamaan Antoine berikut ini. Jadi dia menginginkan kita menggunakan rumus yang kedua ya, rumus ini ya. Rumus yang kedua, ln PJ sama dengan A min B per T plus C. Dan KJ-nya PJ per P. Tapi diketahuinya di sini jika tekanan sistem adalah P sama dengan 150 kilopascal dan suhu sistem yaitu T sama dengan 400 Kelvin, kita harus mencari berapakah tekanan uap jenuhnya dan berapakah konstanta kesetimbangan atau KJ tiap komponen. Nah, diketahuinya kan ini ya, komponen konstanta dari konstanta Antoine-nya 1, 2, 3. Jadi gini. Jadi di dalam satu sistem itu dia ada 3 komponen ya. 3 komponen yaitu bensin, toluen dan oksilen. Nah, bensin itu dia mempunyai konstanta Antoine yang A, B, C. Ya, saya juga belum mengetahui sih kok bisa nilainya bisa beda-beda, cuman ini nilai dari konstanta Antoine-nya untuk bensin yaitu A 14,16, B-nya 2948,78, C-nya minus 44,56. Dan seterusnya ya, toluen dan oksilen juga sama. Nah,
Caranya kita di sini nggak ada ya. Oh, tidak ada. Oke ya, kita coba kerjakan. Kita coba kerjakan. Sorry. Biar nggak ketutupan gimana ya. Kita kerjakan yang A aja dulu ya, yang bensin ya. Bensin diketahuinya, nggak kelihatan. A-nya itu 14,16, B-nya itu sama dengan 2948,78, C-nya minus 44,56. Ya, ini ABC-nya kita tulis ABC. Kemudian apalagi yang diketahui? P-nya sama dengan 150 kPa. P-nya 150, suhunya T sama dengan 400 Kelvin. Oke. Ya. Kita diminta untuk mencari PJ-nya dan KJ-nya. Nah, tulisin sekalian deh rumusnya. Ln PJ sama dengan A min B per T plus C. Kemudian yang KJ sama dengan PJ per P. Oke. Wah, terlalu besar ya. Baik, kita masukkan dulu ln PJ sama dengan A min B per T plus C. Ini kan. A-nya tadi berapa? A-nya 14,16 dikurangi B-nya 2948,78 dibagi T-nya 400, C-nya ditambah minus 44,56 ya. Oke, kemudian 14,16 ini dicari berapa ini? 2948,78 dibagi 400 dikurangi 44,56 355,44 sama dengan saya sambil ngitung ya, 2948,78 dibagi 355,44 8,29 2948,78 dibagi 355,44 ya. Berarti ini 14,16 dikurangi 8,29 aja. Terus 14,16 dikurangi 8,29 5,87. Nah, ini baru ln PJ. Ln PJ. Kita diminta untuk mencari PJ-nya berapa, begitu kan? Nah, ln itu kan logaritma natural ya, Dek ya. Yang membedakan dengan log itu adalah basisnya. Ini pengayaan aja. Kalau log itu kan basisnya 10, ya kan? Kalau ln itu basisnya bilangan Euler, ya.
basisnya bilangan Euler, sehingga kalau kita mau cari PC-nya, maka kan ini PC itu kan sama dengan atau gini deh, saya mau menjelaskan itu deh ya. Ln X itu kan sama dengan log X per log E begitu kan, log X per log E. Nah, sehingga kalau ln PC itu kan berarti log PC dibagi log E. Nah, bilangan Euler itu kan ada sendiri, nanti di teman-teman di kalkulatornya masing-masing silahkan dicari ya. Nanti ini kan saya juga cari pakai kalkulator saya. Nah, ln PC kan sudah diketahui 5,87. Log PC belum diketahui, dibagi log E. Log E ya tinggal di log E gitu ya, di komputer di Excel bisa, di HP kalian bisa. Log E yaitu 0,435 itu ya, pembulatan 434 sekian. Sehingga log PC itu adalah 0,435 dikali 5,87 yaitu 2,55. Log PC sama dengan 2,55. Maka PC-nya berapa teman-teman, masih ingat nggak? Kalau log PC itu kan berarti aslinya kan dia 10 log PC kan, bilangan basisnya kan 10. Maka kalau kita ingin menuliskan 10 log X sama dengan 1 gitu ya, maka X nya sama dengan 10 pangkat 1. X sama dengan 10 kan, berarti PC juga sama, PC nya juga gitu ya, PC nya juga berarti 10 pangkat 2,55. 10 pangkat 2,55. PC nya ketemu 354. Tadi saya sudah hitung 354,813. Nah, mungkin sama di slide itu agak sedikit berbeda mungkin karena koma ya, karena ada koma dan pembulatan. Oke, PC-nya 354,813, satuannya ATM ya, atau bar, apa tadi dia pakainya? Coba tadi dia pakainya apa? Pascal, pakainya kilopascal, berarti KPA ya. Jadi PC-nya 354,813 kilopascal. Terus apa tadi konstantanya ya? Konstantanya PC per P. P-nya berapa sih? 150 ya. K atau konstanta jenuhnya yaitu sama dengan PC per P. PC-nya 354,813, P-nya 150. 2 koma nih ya. Ini dibagi 150. 2,37 atau 2,365. Oke, konstanta satuannya apa? Konstanta satuannya enggak ada ya, mana ya? Konstanta satuannya enggak ada. Konstanta
konstanta kesetimbangan. Ya, oke lah, nggak ada satuannya. Ya, hampir-hampir mirip kan jawabannya ini. 352 tadi kita 3,353, berapa? KJ-nya juga 2, sekian-sekian. Oke, coba kita lihat catatan kita tadi. Nah, ini ya. Ini jadi jawaban untuk soal yang tadi ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Nanti yang toluen dan oksilen silahkan dicoba dikerjakan sendiri. Oke. Terus kita coba sedikit menambahkan diagram PV, diagram antara volume dan tekanan ya. Ini ada 3 titik PQR. Kalau ke atas itu berarti tekanannya naik, kalau ke kanan berarti volumenya naik ya, volumenya ditambah. Jika tekanan uap naik, titik didih atau boiling point juga naik ya. Titik PQR mewakili titik didih cairan pada P dan P pada Q dan P pada R. Ya, volume spesifik pada P tinggi juga agak lebih besar daripada P rendah. Jadi volume ini pada tekanan yang tinggi yang mana? Oh ya, titik R berarti kan. Tekanan yang paling tinggi berarti di titik R. Dia volumenya agak lebih besar daripada P rendah. Ya betul. Dia volumenya otomatis lebih tinggi ya. Dia volumenya lebih tinggi di sini. Misalkan titik garis-garis titik. Ya, anggaplah di sini ya. Volumenya itu sedikit lebih tinggi daripada yang di titik di mana posisi tekanannya rendah. Nah, ini kan V1 sama V2. Berarti V1-nya kan dia lebih besar daripada V2. Gitu ya. Terus, jika cairan dipanaskan pada tekanan konstan, tambahan panas dapat mengubah fase dari cair menjadi uap. Panas ini disebut dengan panas laten penguapan. Nah, ini ada R aksen, Q aksen, dan P aksen. Jadi masing-masing cairan tadi dipanaskan lagi pada tekanan yang konstan. Oke, jadi dari R ini, R-nya kan sama nih. Maksudnya konstan gimana sih Bu? Gitu kan? Konstan ya sama. Jadi dia awalnya kan di sini nih. Ya kan, si R biasa, ini R, ini Q ya, ini apa tadi, P ya, ini P. Jadi ini ke sana itu kan tekanannya sama, tekanannya ada di satu titik, tekanannya juga satu titik, tekanannya di satu titik. Nah begitu maksudnya. Volume mana tadi? Jika cairan dipanaskan pada tekanan konstan, tambahan panas dapat mengubah fase dari cair menjadi uap. Panas ini disebut dengan panas laten. Delta HV atau delta H pada vapor, delta H itu kan perbedaan panas laten pada vapor ya. Itu pada tekanan yang tinggi itu delta H-nya lebih kecil daripada pada tekanan yang rendah. Nah, seperti ini. Jadi kalau dari R ke R, ini dari R ke R aksen, Q ke Q aksen, P ke P aksen. Nah, kalau dia ditambahkan tekanannya sampai dengan titik kritis atau critical pressure, tekanan kritis, dia akan menjadi jenuh ya. Jenuh itu berarti kan dia kondisinya dia tidak berubah fase, namun komposisi kimianya sama dan titik didihnya juga sama begitu ya, pada titik didihnya dan tekanan tertentu, yaitu tekanannya tekanan kritis. Zat yang terdapat di dalam loop TDD itu apa? Campuran cairan dan uap kering disebut dengan uap basah ya. Nah ini keadaan jenuh yaitu perubahan fase terjadi pada P tetap atau T tetap.
Jadi keadaan yang jenuh yang dinamakan jenuh itu adalah perubahan fasenya berubah dari cair ke gas atau dari padat ke cair, bisa terjadi pada tekanan yang tetap atau suhu yang tetap, antara salah satu ya, atau kan. Jadi bisa jadi tekanannya yang ditambah kemudian suhunya tetap, atau suhunya yang ditambah tapi tekanannya tetap, gitu ya. Oke, kurva PV ini juga sama sih sebenarnya, dia sama dengan ini, cuma lebih menekankan ada di sini ada suhunya, ada T. Jadi T1 sama T1 nya di sini kan dia sama gitu kan. Nah, titik S mana? Ini titik S. Nah ini ya, titik S. Kelihatan nggak? Ini titik S. Dia merupakan titik superheat ya, atau panas yang sangat tinggi, superheated vapor, uap yang sangat panas. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kita untuk zat murni ini kalian minimal sudah mengetahui dasarnya, kenapa kok zat itu bisa berubah-ubah bentuknya, dia dinamakan homogen yang seperti apa, kemudian zat murni itu yang bagaimana, fase itu yang seperti apa. Nah, itu di sini ya. Apa saja pengaruh dari tekanan, dari suhu, ya, dari volume spesifik, itu nanti ada di steam table, di tabel uap. Nah, di tabel uap itu nanti teman-teman juga akan ketemu di SATOP atau satuan operasi 1 atau 2 ya. Saya lupa lah, pokoknya nanti ketemu di SATOP, dan bukunya ini Introduction to Food Engineering, karyanya Paul Singh. Nah, di sini ada appendix yang isinya ada steam table atau tabel uap. Tabel uap itu halaman di appendix ya, sebentar. Ini ya, di tabel uap halaman berapa ya? Fluid flow, masih bawah, masih chapter 3. Nah, ini dia steam table. Nah, ini steam table halaman 197. Bentuknya yang seperti apa? Nah, ini teman-teman ya, di tabel A42. Nah, ini dia, ini yang dinamakan tabel uap ya, tabel uap. Nah, nanti bagaimana menggunakannya, terus tabel uap yang seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan pada saat satuan operasi ya. Saya kira begitu dulu, sampai di situ kita materi kita pada kali ini ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan saya dengan penuh dengan keterbatasan ini. Silahkan ditanyakan, apabila ada yang masih belum jelas, silahkan mengisi di kolom komentar atau mungkin bisa mengirimkan email begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.